Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Shalwa Maharani, biasa dipanggil Shalwa, dengan NIM 4522091051. Saya berasal dari angkatan 2022 kelas E, Universitas Boswa, Fakultas Psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang masalah penelitian. Baik, yang pertama yaitu adalah masalah. Apa sih masalah itu? Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, masalah ini merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Kemudian di sini ada menurut Setyosari Punaji, yaitu masalah adalah keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai rangkaian antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Kemudian masuk kepada identifikasi masalah, yaitu yang pertama adalah pengertian identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini berarti mengenali masalah, yaitu dengan cara mendaftar faktor-faktor yang berupa permasalahan, mengidentifikasi masalah-masalah penelitian, yaitu bukan sekedar mendaftar jumlah masalah. Tetapi juga kegiatan ini lebih dari itu, karena masalah yang telah dipilih hendaknya memiliki nilai yang sangat penting atau signifikan. Kemudian berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya identifikasi masalah ini adalah salah satu proses dalam penelitian yang menjadi langkah awal dan penyebab diadakannya penelitian. Kemudian yang kedua yaitu bentuk identifikasi masalah. Bentuk identifikasi masalah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu identifikasi masalah penelitian terapan. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah penelitian dasar. Kemudian yang ketiga, kriteria dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Ciri-ciri permasalahan yang baik serta layak untuk diteliti diantaranya yaitu yang dapat diteliti mempunyai manfaat teoritis maupun manfaat praktis, dapat diukur serta sesuai dengan kemampuan dan keinginan peneliti. Kemudian di sini menurut Muhkasiram, masalah dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut, yaitu ada masalah deskriptif, masalah korelatif, masalah analisis, masalah fungsional, masalah asosiatif. Kemudian adapun menurut Suharsimi Arikunto, yaitu permasalahan penelitian yang baik perlu mempertimbangkan hal berikut seperti yang pertama, permasalahan tersebut harus sesuai dengan bidang ilmu yang sudah atau sedang dialami. Kemudian permasalahan yang dipilih harus sesuai dengan minat calon peneliti. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang dipilih harus penting dalam arti mempunyai kemanfaatan yang luas. Kemudian berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah untuk merumuskan suatu masalah penelitian ilmiah memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah menanyakan dua atau lebih variabel, masalah dinyatakan atau dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu, masalah dapat didukung dengan data empiris, masalah tidak menyangkut moral dan etika, sesuai dengan keinginan dan kemampuan peneliti. Kemudian yang terakhir, dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu sumber memperoleh masalah, yaitu masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan. Beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada bacaan, yang kedua pertemuan ilmiah, yang ketiga pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas, yang keempat observasi pengamatan, yang kelima wawancara dan angket, yang keenam pengalaman pribadi, yang ketujuh rasa ingin tahu. Kemudian beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah tersebut. Kemudian masuk kepada pembatasan masalah. Yang pertama yaitu pengertian batasan masalah. Jadi pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Kemudian batasan masalah ini bertujuan juga untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Kemudian batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga peneliti itu bisa lebih fokus untuk dilakukan.
Hal ini juga dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan sehingga peneliti bisa lebih fokus untuk dilakukan. Kemudian di sini ada pemilihan pembatasan masalah, yaitu pemilihan pembatasan masalah yang hendak diteliti haruslah didasarkan pada alasan yang tepat, baik itu alasan teoretis maupun alasan praktis. Kemudian sebelum menentukan batasan masalah, peneliti harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yaitu yang pertama, masalah yang dibatasi hendaklah masih dalam kemampuan peneliti. Masalah yang dibatasi hendaklah dapat diuji berdasarkan data-data yang mudah diperoleh di lapangan. Kemudian yang ketiga, masalah yang dibatasi hendaknya cukup penting untuk diselidiki. Kemudian yang keempat, masalah yang dibatasi hendaknya cukup menarik minat peneliti. Kemudian di sini ada pun tujuan dari pembatasan masalah. Jadi tujuan pembatasan masalah dilakukan karena keterbatasan waktu peneliti yang diberikan sponsor dan atau peneliti, serta keterbatasan dari kemampuan dan tenaga peneliti. Pembatas masalah diambil dari identifikasi masalah. Kemudian pembatasan masalah tidak boleh muncul tiba-tiba selain dari yang ada di identifikasi masalah. Sebagai ilustrasi, pembatasan masalah bagaikan seorang yang menghadapi hidangan berbagai makanan dan minuman di warung makan, tetapi ia hanya memilih nasi, rendang, dan air. Kemudian di sini masuk kepada bagian perumusan masalah. Di sini ada pengertian perumusan masalah. Perumusan masalah atau research question atau disebut juga sebagai research problem, yaitu diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Rumusan masalah ini juga merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Kemudian rumusan masalah ini pada hakikatnya adalah deskriptif tentang ruang lingkup masalah, pembatasan dimensi, dan analisis variabel yang tercakup di dalamnya. Kemudian dengan demikian, rumusan masalah tersebut sekaligus menunjukkan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya. Kemudian berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah ini adalah salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil masalah. Rumusan masalah ini berbeda dengan masalah. Kalau masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka kalau rumusan masalah yaitu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah yang perlu dijawab melalui penelitian cukup banyak dan bervariasi. Misalnya, masalah dalam bidang pendidikan saja yang dapat dikategorisikan menjadi beberapa sudut tinjauan, yaitu masalah seperti masalah kualitas, pemerataan, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat perumusan masalah. Perumusan masalah memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu ada beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi pertama adalah sebagai pendorong suatu kegiatan penelitian menjadi diadakan atau dengan kata lain berfungsi sebagai kegiatan penelitian itu menjadi ada. Kemudian fungsi kedua adalah sebagai pedoman, penentu arah atau fokus dari suatu penelitian. Kemudian fungsi ketiga yaitu adalah perumusan masalah. Kemudian fungsi keempat dari suatu perumusan masalah adalah dengan adanya perumusan masalah penelitian. Kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada bentuk-bentuk perumusan masalah, yaitu ada rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, rumusan masalah asosiatif. Kemudian selanjutnya ada kriteria perumusan masalah. Kriteria yang pertama yaitu adalah berwujud kalimat tanya atau bersifat kalimat integratif. Kemudian kriteria yang kedua adalah dari suatu masalah adalah masalah adalah bermanfaat atau berhubungan dengan upaya pembentukan dan perkembangan teori.
Kemudian yang kelima itu ada ciri-ciri perumusan masalah. Jadi dalam penelitian diperlukan sebuah masalah yang baik. Terdapat beberapa ciri masalah yang baik, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, masalah harus mempunyai keaslian. Kemudian yang kedua, masalah harus menyatakan suatu hubungan. Kemudian yang ketiga, masalah harus merupakan hal yang penting. Kemudian yang keempat, masalah harus dapat diuji. Yang kelima, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang keenam, mempunyai visibilitas. Kemudian yang selanjutnya, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Baik, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.